Apakah perkataan seperti itu Anda anggap kebencian? Kan tidak. Naam, Ana setuju kalau itu, ya. Nah, maka dari situ, Ana makanya setuju. Kalau masalah yang ini tadi dibahas, Ana setuju. Tapi kalau untuk yang lain-lain, ini kan banyak ini. Bukan yang Ana bahas, bukan untuk yang ini ya. Kalau yang ini, Ana sendiri paham. Kita meskipun dari bangsa habaib, ya, oknum tetap ada. Siapa yang bilang tidak ada? nah, Untuk melakukan makanya yang kan tadi saya bilang Bang Y, ya kan, dari mulai Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur, bangsa Indonesia ini pasti ada orang-orang yang berbuat nakal, berbuat jahat tuh pasti ada. Termasuk orang Madura gitu loh. Tapi jangan mengatakan orang Madura suka bikin onar, jangan. Karena kalau mengatakan orang Madura, berarti ini bukan oknum. Kalau orang Madura itu berarti kan sudah menyebutkan suku gitu loh. Ya kan? Tapi kalau menyebutkan ada sebagian orang Madura yang suka bikin onar, nah itu benar. Gitu loh. Ya, Kan saya begitu, nambahin Ye. dikit ya, Gus. Jadi gini, Ya. Kang Ye, saya ini di Lampung ya. Di Lampung juga banyak yang namanya pencoleng itu, begal, ya kan? Begal motor maksudnya, bukan begal nasab ya, begal motor. Udah itu nyopet gitu, ya kan? Bahkan ada yang apa namanya pelaku asusila gitu, banyak juga di Lampung. Tapi persoalannya kan perbedaannya gini, Kang Ye. Kami, ya kan, yang di Lampung ini nggak ngaku-ngaku cucu Nabi, jadi nggak ngotori nama Kanjeng Nabi. Lah kalau Habib-Habiban Pak Alwi itu ini yang lagi kita Nah, sorot, sekarang anak tanya, ngaku cucu Nabi, tapi kelakuannya maksiat, itu kan aneh. Bentar, Gitu mohon loh, maaf. Kang Ye. Alafu, anak potong. Kau bilang kami tidak apa namanya mengaku-ngaku cucu Nabi. Emang kau jamaah? Anak tanya. Sekarang Bang Andi, kau jamaah? Jemaah apa maksudnya? Kau dari bangsa kalangan habaib kau? Anak tanya. Bukan lah. Bukan, ya pantas. Jadi jangan bilang kami. Kalau kami Loh, menandakan ya itu memang apa? iya kami itu nggak ngaku-ngaku cucu Nabi. Itu bedanya. Jadi gini loh Kang Ye. Oh, Saya luruskan iya. ya. Saya luruskan. Kalau ada, ya kan, siapapun itu pelaku maksiat, itu kan hukumnya haram yang namanya kemaksiatan. Secara hukum positifnya itu dipidana, ya kan? Tetapi bagaimana menurut Kang Iye, ada orang ngaku cucu Nabi, tapi pelaku sodomi, gembong PKI, ngerampok sejarah, ngerampas istri orang. Menurut Kang Iye gimana? Pantas nggak? Itu kan mencederai nama agung Kanjeng Nabi. Apa kata umat di luar Islam? Oh, cucunya aja seperti ini, tukang sodomi, ngerampas istri orang. Bagaimana dengan enjitnya? Ini bahayanya Kang Iye. Paham nggak? Ya, oke. Yang Anda maksud itu siapa kalau boleh tahu? Anak pengen Ya tahu. begini, Siapapun begini, yang izin cucu saya Nabi, bicara ya, tapi pelaku maksiat, Bang Andi. itu yang bikin rusak nama Kanjeng Nabi. Bang Andi, ini mohon untuk uskut dulu sebentar, maukuf dulu sebentar. Siap. Saya ingin menyampaikan Oke, begini sebagai host begini ya. Jadi pembahasan dari tadi itu adalah tentang masalah ulama su, ya kan? Kemudian melebar sampai detik ini yang kemudian dipertanyakan oleh Ye tadi, ya Ye. Jadi kalau memang masalah ada narasi-narasi kebencian ataupun misalnya ada kata-kata yang tidak sopan, itu ada sebabnya Ye. Karena secara faktual saja, saya secara objektif ya, seperti itu. Jadi tidak akan pernah timbul suatu permasalahan kalau tidak ada sebabnya Ye. Seperti itu. Kalangan antum ini sejak mulai dari awal-awal membumingnya para habaib di Indonesia ini, itu sejak, kalau saya yang tahu itu sejak awal dari 2004 mereka menyebarkan Maulid Simtud Doror dimanapun, walaupun sebelumnya ada yang membaca itu. Kemudian kalangan antum ini berkembang kemana-mana sehingga didominasi oleh kalangan antum. Akan tetapi berjalan dengan seiringnya waktu,
Kemudian ketika berafiliasi terhadap politik, kemudian ada kelompok-kelompok dari kalangan antum ini di atas mimbar-mimbar ceramahnya sangat mendiskreditkan dan mendegradasi serta banyak mencaci. Baik dari segi fisik, kemudian ideologi, ada kata-kata kotor yang tidak pantas untuk disampaikan terhadap ulama-ulama Nusantara, terutama tokoh-tokoh agama dan bangsa. Nah, kemudian selain daripada itu, kalau sifat dan perbuatan secara individu itu masih bisa ditoleransi. Akan tetapi ini bentuknya struktur dan masif, ya. Anda tahu sendiri tentunya. Jadi Anda sebagai orang yang punya pikiran yang cemerlang dan intelektual yang standar, ya harus objektif di dalam menilai. Harus tafakur, harus tafakur. Nah, ini apa? Kok terjadi begini? Selain daripada walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ini tapi ada unsur-unsur tertentu sehingga gejolak ini tidak bisa dibendung oleh siapapun kecuali orang-orang yang punya wewenang dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Karena tanpa ada yang lain ketika tidak sesama pendapat dan alurnya. Akan tetapi harus lebih muhasabatun nafsi. Dari kalangan saya bagaimana sih? Kok sehingga orang-orang Indonesia, baik orang Jawa, Madura dan sekitarnya ada banyak berkata seperti ini. Kenapa? Harus berani introspeksi. Kemudian Anda harus punya akses. Bagaimana dorong mereka dari kelompok habaib ini untuk mengevaluasi diri. Kami ini adalah bangsa yang welcome, ya. Ratusan tahun kami dijajah oleh Portugis, Inggris, Belanda, Jepang. Itu kami tidak mempan, tetap bersatu gitu loh. Artinya begini ya Kiai, artinya begini Kiai. Iya. Jangan hanya merespon akibat tanpa mengoreksi sebabnya, begitu ya. Gitu. Jadi kita nih biar misalnya kita balance gitu loh, biar seimbang dan harus objektif. Jangan tidak terima ketika ada orang-orang yang mengatakan memang ketika ada orang hasut itu sudah di luar konteks hukum, karena itu hukum hasut itu memang tidak baik. Itu dimurkai Allah. Akan tetapi rasa iri dan hasut yang timbul dan kemudian dinarasikan oleh kelompok antum ini, kenapa kok ada orang-orang yang bilang seperti ini, menanyakan nasab, kemudian mengkritisi masalah ini dan itu harus dievaluasi, harus dikoreksi. Ada apa sih? Karena jejak digitalnya itu masih sempurna semua, ya. Gamblang semuanya. Katanya mahabbah 'alan nabi, ittiba' 'alan nabi, uswah 'alan nabi. Bagaimana uswah 'alan nabi? Kok kami di framing sebagai pemecah belah bangsa, sedangkan dari kelompok antum ini bebas untuk bernarasi. Gus Dur dikatakan otaknya penuh dengan ingus, mata buta, mata hati. Kemudian pemerintah dikatakan dajjal, iblis, anjing-anjing, monyet-monyet bersorban, Bahar bin Semit katanya. Ini yang kami kritisi. Kemudian yang lebih urgensi lagi, mereka duduk nangkring di atas singgasana dengan privilege yang ada dari umat dan masyarakat. Sementara pejuang-pejuangnya sebelum mereka, yang notabene di sini adalah Wali Songo, diputuskan nasabnya. Setelah nasab kalian itu ditanyakan, kalian memframing, maka ini tidak objektif gitu loh. Makanya duduk bersama, cari akses untuk menyelesaikan ini biar umat di bawah ataupun di akar rumput ini menjadi tenang, aman, damai dan tentram seperti sedia kala ketika tokoh-tokoh Islam di Indonesia masih ada. Bagaimana Habib Rizik gurunya NU apa segala? Memang kapan Habib Rizik yang jadi ketua gurunya NU? Ya, sebentar Kiai. Gini Bang Ye ya. Dulu jamaah antum itu ya selalu mengintimidasi dan mempersekusi orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Wali Songo, bahkan sampai mengeluarkan surat resmi dari Robitotul Alawiyah bahwasanya Wali Songo itu diklaim sebagai dzurriyyah Nabi dari jalur Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih Ba'alawi. Hanya saja tidak ada catatan sejak 500 tahun mereka punya keturunan. Sehingga orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Wali Songo itu kata mereka adalah palsu. Ya. Nah, sekarang kita pertanyakan keaslian pengakuan intisabun nasab
jamaah kalian Ba'alawi ini kepada Rasulullah berdasarkan fakta dan data sesuai dengan ajakan daripada Habib Rizik Syihab. Mari kita diskusi, mari kita berdebat, adu data, adu argumentasi pakai ilmu nasab. Sekarang kita pakai ilmu nasab loh. Gitu. Ya, naam. Gitu, Beb. Artinya begini, Beb. Kita tidak akan membenci siapapun hanya karena nasabnya tidak tersambung kepada Nabi. Bukan itu. Tersambung ataupun tidak, itu tidak menjadi jalan untuk masuk surga. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW sendiri itu bersabda, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu ilal jannah. Fayuqaddamul 'amilu 'ala ta'ati wa in kana 'abdan habsyian ala ghairil 'amil wa in kana syarifan quraisyian." Itu jelas sekali. Orang yang amal ibadahnya itu amburadul, maka nasabnya itu tidak bisa mendorong dia untuk cepat masuk ke dalam surga. Maka Allah itu lebih mendahulukan orang yang memiliki amal dalam ketaatannya, walaupun dia itu dari kalangan budak dari bangsa Habasyah. Didahulukan oleh Allah atas orang yang tidak punya amal ketaatan dalam hidupnya, walaupun dia itu dari kalangan bangsawan Quraisy. Itu hadis sahih gitu loh. Bahkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah itu mengatakan bahwasanya faja'alal karamata indahu bittaqwa, maka Allah telah menjadikan kemuliaan di sisinya itu bittaqwa, hanya berdasarkan ketakwaannya, la bil ansab, bukan berdasarkan nasabnya, wala bil amwal, bukan berdasarkan harta bendanya, wala bi syai'in akhar, dan bukan yang lain-lain daripada nasab dan harta benda termasuk kedudukan dan jabatan. Kan begitu. Karena beliau berpedoman kepada apa? Wa qala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Itu dalam kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad itu. Nah, kenapa itu tidak diamalkan oleh para Ba'alawi? Justru malah Ba'alawi itu menabrak akidah Ahlus Sunnah yang diajarkan oleh Imam Haddad, yang mana ajaran itu dipakemkan oleh kami di Nusantara ini. Justru mereka yang merusak ajaran mereka sendiri gitu loh. Itu diakui ataupun tidak. Jangan ngakuan di swarga. Seandainya saya tidak malu pada Allah, maka aku padamkan api neraka. Ini ngaji beliau orang jelek. Bener kaca-kacan. Ya, saya boleh 1 menit aja tambahin host dikit aja untuk Bang Iye ini. Monggo, tapi jangan keluar dari konteks Bang Andilo. Sebentar teman-teman, Bang Ye-nya belum dikasih waktu untuk bicara loh teman-teman. Nggak apa-apa, Iya. silakan dulu kalian dulu. Nggak apa-apa, saya dikit aja. Saya 1 menit, nggak lebih. Oke. Coba tak ning pah pukul pun sepene kadang nang tenang reng pah keng pan beda Habib Ya. itu pah nang tenang Lah Gini, ini nggak dikasih ngomong sama Bang sekali Ye, ya. tadi. Bang Ye, saya sekali lagi mohon maaf ya kalau ada nada-nada bahasa-bahasa saya agak kisah. Tapi intinya kan begini Bang Ye. Saya sih nggak terlalu permasalahkan. Seandainya Bang Iye misalnya mau persekusi orang mau ngerampos atau tidur dengan istri orang kayak Habib Rifki Al-Idrus itu yang kemarin ketangkep, atau mau caci maki pemerintah kayak Rizik Syihab itu membabi-babikan orang, mengatakan istana iblis, istana dajjal, ya kan, atau kayak Bahar Demit mengatakan kiai anjing, kiai babi, silahkan, itu dosa-dosa kalian, yang penting jangan ngaku cucu Nabi itu loh. Lah sekarang menurut Bang Iye, pantas nggak seorang cucu Nabi mengatakan kiai-kiai Nusantara ini kiai anjing, kiai babi, kiai iblis? Pantas nggak ada orang yang ngaku cucu Nabi, bahkan udah diangkat jadi imam kayak Rizik Syihab itu, mengatakan istana iblis, Jokowi, Jokodok, menteri agamanya sesat, saudara. Pantas nggak menurut Bang Iye ada orang yang ngaku cucu Nabi, tapi kerjanya kemarin ketangkep sodomi 31 orang santri di Jawa Sudah, Timur. Bang Indilo sudah, waktunya sudah 1 menit Nah, ya. jadi maksud saya jangan ngaku-ngaku cucu Nabi. Kalau Mohon memang ditahan. melakukan kemaksiatan, jangan atas nama sebagai cucu Nabi. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Sekarang kembali kepada Ye. Monggo Ye, tafadhol. Ya, Ala Farhatik. Jadi gini ya,
untuk semuanya ya. Alafu kami dari bangsa kami ya, dari awal semua ana cerita pada semuanya ini, semuanya. Ana pun ya sebagai kalangan habaib ya, kalau misalkan ada oknum yang ada sesuatu melencengnya, ana salahkan sama. Cuman terkadang kita itu miris, saya cuman miris aja. Bukan tugas ana untuk mau menyalahkan kalian-kalian sampai ibarat kata ana tidak suka sama kalian-kalian. Enggak, wallah ana cinta sama kalian semua. Bahkan non muslim pun ana cinta. Ana tidak diajarkan untuk benci sama orang, tidak diajarkan begitu. Ana cuma kadang miris aja sampai orang menafikan. Untuk urusan menafikan itu kan urusan nasab. Ana pun bukan jalur ana untuk membahas masalah nasab. Kayak terjadi tadi yang antum ini ceritakan masalah dari Bani Wali Songo semua. Ini sudah dibicarakan semua, Habib Taufik sudah bicarakan semua. Memang Habib Rizik sudah nyepakatin semua. Dari untuk Wali Songo itu jalurnya larinya ke Said Abdul Malik Asmat Khan semua. Cuman memang kita tidak punya data untuk ke bawahnya. Bukan berarti kita menafikan, tidak. Kita tidak mau memutus, bukan memutus, bukan. Tidak ada untuk kita itu mau memutus. Cuman kita itu kan memang perlu menyeleksi benar-benar gitu loh. Seleksi benar-benar itu dalam artian ya kalau punya manuskrip yang sekiranya ada, boleh nanti kita cocokkan, boleh gitu. Cuman kita sangat berhati-hati gitu loh. Maaf nah, maka ya. justru dari itu ya saya potong ntar ya. Diam dulu host, biarkan selesai dia host. Sampean sudah banyak tadi host. Jadi apa namanya alafu ya. Jadi kami pun bukan ahli gitu. Ada yang ngurus sendiri. Cuman ana cuma ngasih sedikit pendapat aja. Mengapa ini tidak kunjung selesai dari Bani Wali Songo ini? Bukan karena apa? Kita dari kalangan kita sangat berhati-hati. Yang ana tahu ya, kita itu sangat berhati-hati. Soalnya kita udah banyak ini yang apa namanya untuk pengakuan begini banyak, sampai untuk ada ya kita untuk di nakoba yang untuk yang lain mengesahkan tentang ini. Ya Allah, kita kadang miris juga, ini dari jalur mana untuk mendapatkan Asmat Khan ini dari mana juga. Jadi begitu ya, kita bukan apa ya, wallah bukan untuk orang senasab ini buat apa. Kita juga tidak bangga jadi kayak gini ya, bebannya berat. Kita melakukan hal dikit nanti dipersalahkan, nanti kita begini jadi gunjingan orang. Wallah berat ya. Kita bukan bangga kayak gini. Kalian pun misalkan menafikan golongan kami, tidak ada masalah. Cuman kenapa tadi Anas sampaikan dari awal, kita miris. Kita ngaku umat Nabi Muhammad ya. Kita sendiri misalkan memang ini jalur kita bener, ana bener ya kan. Kau menafikan begini, ya apa kelak kau? Hah? Ya kalau yang kau nafikan ini bener, memang kita ini terputus. Kalau kita ternyata benar kita tersambung, apa kelak kau? Yang kau ini kan aman golongan kami kepada keluarga Nabi Muhammad. Apa? Sebentar ya. Cuma mikir begitu gitu loh. Sebentar ya. Benar itu, bahasa benar itu kan ada tolak ukurnya ya. Kalau Anda mengatakan benar nanti di akhirat kan DNA-nya saja sudah jauh kok. DNA-nya Arab bisa. bukan. Gini ya, alafu. Untuk urusan nasab ini tidak ada kaitan dengan DNA kita gitu. Lo kata siapa? Loh, iya. Loh kalau sekarang sini kamu mau bicara tentang DNA, sedikit kita kasih gambaran ya. Kalau kita mau bicara tentang DNA, kau tahu DNA Nabi Muhammad apa? DNA-nya. Kau gali silakan. Kuburan Nabi Muhammad kau gali. Kalau bukan Ada yang Begini gali ye, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Saya mau menanggapi beberapa narasi panjenengan tadi ya. nggak dapat Panjenengan tadi sempat mengatakan begini ya, bahwasanya kami tidak menafikan nasab Wali Songo. Bahkan Habib Taufik sendiri sudah menyepakati bahwasanya Wali Songo itu jalurnya dari Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Sohib Mirbat Naam. Ba'alawi, ya kan?
Nah, tapi kami tidak punya catatan tentang keturunan Wali Songo. Mereka ini nyambung ke Azmat Khan ini dari mana? Kalau memang ada manuskrip-manuskrip yang dimiliki, mari kita kaji bersama. Kan begitu tadi ya? Paham. Oke. Nah, pertanyaan saya begini ya, gitu loh. Siapa Robito Alawiyah ini? Punya otoritas apa di dalam mengesahkan atau membatalkan atau mengoreksi silsilah nasab orang lain? Otoritasnya apa? Dia bukan nakobah loh. Dia Robitoh loh. Otoritasnya Van der Beek Belanda. Sudah nggak Nah, bisa. sementara, mohon maaf sementara begini, Anda melanjutkan narasi dengan seperti ini. Kurang lebih kalimatnya tadi ya. Kalau Anda menafikan nasab kami silahkan, tapi kalau nasab kami ini benar, bagaimana pertanggungjawaban kalian di akhirat kelak di hadapan Allah? Lalu tadi Bang Ozilher ini bertanya, dianggap benar itu kan ada standarisasinya, ada patokannya. Patokan apa yang Anda gunakan untuk mengatakan ini benar, ini salah, ini nyambung atau tidak? Lalu ketika ada teman-teman kami mengatakan bagaimana mungkin nasab Anda ini bersambung kepada Nabi sementara DNA-nya itu tidak sama dengan DNA Nabi, gitu loh. Lalu Anda mengatakan, memang Anda tahu DNA Nabi seperti apa? Kalau Anda mau tahu, mari kita gali kuburan Nabi. Lah, ini membuktikan bahwasanya Anda tidak mengerti konsep di dalam ilmu DNA. Nah, itu loh kata saya. Apalagi tadi Anda mengatakan bahwasanya ya dalam urusan nasab itu tidak ada kaitannya dengan DNA. Ini kan menunjukkan bahwasanya Anda semua ini dari kalangan Ba'alawi tidak memahami metodologi di dalam pengisbatan nasab. Padahal sebelum polemik ini terjadi, Habib Rizik Syihab itu mengatakan di dalam sebuah acara tasyakurannya, ketika dia mendapatkan hadiah rambut Nabi dari sahabatnya yang katanya dari Madinah, dia mengatakan dengan adanya rambut Nabi ini kita bisa cocokkan DNA Nabi, sehingga kita bisa hubungkan dengan pongkol-pongkol Arab di seluruh dunia, maka akan ketahuan mana Habib yang asli, mana Habib yang palsu. Lalu ketika kami melakukan tes DNA itu bersama-sama, dari kalangan Wali Songo tes DNA, dari kalangan Ba'alawi tes DNA, dan fakta dan realitanya, ternyata banyak dari kalangan Wali Songo ini yang haplogrupnya J1. Sementara dari Ba'alawi itu mayoritas, bahkan bisa dikatakan semuanya itu haplogrupnya G. Lalu Anda mau mengatakan seperti Hanif Alatos, tes DNA itu haram. Lalu yang benar ini fatwa yang mana? Fatwanya Habib Rizik apa Hanif Alatos yang benar ini? Habib Rizik menyuruh tes DNA, Hanif Alatos mengharamkan. Yang mana yang benar ini? Kan itu yang jadi masalah sebenarnya ya, gitu loh. Karena Terima sudah kasih. ketahuan Gus. Karena sudah ketahuan bahwa upload grupnya G. Makanya membawa fatwa haram. Ini kalau ke hukum ya. Sebentar. Kami, Dari- Gantian. kami Ye, belum bisa Gantian Memang Ozi dari- Oziher. ya, Ya, udah lanjut. Tapi sebentar aja ya, 1 menit paling lama. ya. Monggo. Ya. Ye, memang misalnya dari DNA kita bisa dirasakan, tapi kan ada dari sisi data. Ye. Dari di sisi data, apakah dari Yaman itu Bani Alawi sudah dikonfirmasi oleh Nakobah Dunia? Kan Nakobah ini sudah ada persatuannya di internasional. Kan begitu. Dan seandainya sekarang golongan IY ini salah, dan bagaimana nanti mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi? Monggo. Silakan ye. Maaf. Silakan ye. Jadi gini ya, saya sampaikan juga, ini polemik nasab ini, apalagi Ana pun ya, Anda tidak punya wewenang untuk ini semua. Kalau Anda ingin menanyakan ini semua, kita ada Robito, berkunjunglah ke sana. Insya Allah semua welcome, nggak ada yang akan mau ditutupin. Anda tanyakan semua. Tapi kalau cuman kita berperang di sini, ya ini memang tidak ada selesainya, gitu loh. Ya, baik. Betul ya, Pak. Semua tidak ada selesainya. Iya ya, Ya, saya sepakat dengan itu ya. Ya, Nggak ada sebentar ya. selesainya. Saya sepakat dengan pernyataan Antum ya, bahwasanya kalau kita ingin menanyakan itu semua, datang ke Robito pasti akan diterima dengan baik gitu loh. Kalau hanya ribut di medsos ini apa gunanya? Memang itu saya dukung pernyataan itu. Tapi begini ya, mohon maaf ya. 1 tahun yang lalu,
1 tahun yang lalu, ya, setelah bulan Ramadan, kira-kira di bulan Syawal dan Dzulqa'dah, itu kami sudah mendatangi kantor Robitotul Alawiyah di TB Simatupang bersama dengan Gus Ali Zain dari Benda Kerep dan juga Gus Islah Al-Qudusi dari Kudus sebagai perwakilan daripada Kiai Salim Cilacap, yang mana waktu itu kita ingin menyelesaikan polemik nasab ini supaya kembali kepada jalurnya, yaitu jalur diskusi keilmuan, bukan jalur caci maki, hina menghina, memprovokasi dan lain sebagainya. Nah, Dengan tema apa? Dengan tema ya, bedah polemik nasab tingkat nasional. Nah, kebetulan salah satu panitianya ini ada di atas, yaitu Bang Andi Lau tuh. Salah satu panitianya, dan saya sendiri pelakunya dengan Kiai Salim Cilacap gitu loh. Dan itu disepakati oleh para ulama-ulama sepuh. Dengan apa? Dengan mendatangkan berbagai lembaga yang ada di bumi Nusantara ini seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Robito Alawiyah, MUI, dan juga Kementerian Agama, dan didukung oleh seluruh tokoh-tokoh akademisi dari lintas fakultas filologi, sejarah, antropologi, dan DNA. Nah, ketika kita datang ke kantor Robito Alawiyah, memang betul ya, kita disambut dengan baik. Kita dikasih kue, kita dikasih kopi, white coffee saat itu. Kita diajak bicara dengan baik. Tapi ketika kita menyampaikan maksud kedatangan kami bersilaturahmi ke sana untuk kesediaan beliau-beliau yang ada di kantor Robito ikut serta meredam polemik nasab ini dengan hadir ke acara bedah polemik nasab tingkat nasional yang akan diadakan di Cilacap, di Pondok Pesantren Bumi Solawat Kanjeng Sunan Ampel, Stinggil, Cilacap ya, pesantrennya Kiai Salim. Jawaban daripada Robito apa? Kalau untuk masalah nasab Ba'alawi, kami kira sudah clear, tidak perlu diperdebatkan lagi. Silahkan Anda percaya, tidak percaya silahkan. Itu jawabannya Robito ya, gitu loh. nah. Artinya apa? Ya mohon maaf ya, kami mendapat kesan di situ seakan-akan Robito ini tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di masyarakat kita. Artinya tidak mau ikut andil untuk menyelesaikan ini demi kemaslahatan umat gitu loh. Karena begini ya, karena polemik nasab ini tidak akan selesai kalau dari kalangan Ba'alawinya tidak mau menghadiri. Sementara yang selama ini getol berdebat dengan kami itu kan dari kalangan non Ba'alawi seperti Wafi, Rumel Abbas, Idrus Romli, Muhammad Nafis. Nah. Ya kan? Bahkan Hanif Alatosnya sendiri diundang aja nggak pernah mau datang, Bib. Gitu. Ketika kami mau mempertanyakan pertanggungan jawab dia ketika mengatakan tes DNA itu haram. Sementara Habib Rizik menganjurkan untuk tes DNA gitu loh, ya. Nah, artinya begini ya, mohon maaf ya, kalau saya orangnya objektif, hostnya objektif gitu kan, kita tidak memihak kepada siapapun, kita ini prinsipnya adalah nahnu abna'ud dalil, kami hanya adalah putra-putri pengikut dalil gitu loh. Artinya selama ada dalil yang menguatkan itu dan korinah-korinahnya, kami akan taslim begitu loh. Nah, artinya kita tidak bisa menjaga lisan dan tulisan orang banyak ya gitu loh. Ya. Yang bisa kita jaga itu hanya lisan kita dan tulisan kita. Makanya di room saya ketika live maupun di video YouTube, TikTok saya itu tidak ada sedikit pun penghinaan kepada siapapun termasuk khususnya kepada Ba'alawi. Saya hanya berbicara berdasarkan ilmu gitu loh. Berdasarkan kajian pustaka dari disiplin ilmu nasab dan ilmu sejarah juga mendapat dukungan dari saintifik DNA, nasab Ba'alawi ini tidak bersambung kepada keluarga Ahmad bin Isa, yang mana keluarga Ahmad bin Isa ini adalah bagian dari zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu nardoh. Begitu ya. Nah. Sedikit. Silakan. Saya ingin menanyakan sama Gus Hasan, supaya menjadi bahan edukasi kita semuanya. Bentar Bang Ari, itu Bang Sirabumi mau bernarasi, silakan kita kasih. Monggo.
Untuk Bang Uyi ya, kalau masalah DNA, barangkali karena Anda sendiri kurang paham, maka seharusnya ikut yang paham, seperti itu. Itu aja. Karena nanti membahas terlalu panjang, Anda malah nggak paham, seperti itu. Yang saya tanyakan, pertanyaannya tinggal dibalik aja. Apakah Anda tidak takut mengaku sebagai cucu Nabi? Kalau ternyata nanti kenyataannya keliru, malah bagaimana? Mohon itu dijawab. Apa kalau kiai-kiai ya kan, yang memang betul-betul melayani masyarakat, tren mulai dari ujung sampai ujung, Sumeneb sampai ke Cirebon sampai ke Banten, amin. Dia nggak pernah menganggap dirinya seorang habib atau sebagai sayyid. Jadi aman. Dia itu mengaku untuk masyarakat, dia nggak mengaku. Nah, kalau sebagai mana haba, saya balik pertanyaannya. Kalau Anda mengaku cucu Nabi, Anda tidak takut pengakuan Anda itu? Nah, anak jawab ya. Oke, silakan. Jadi, Yang lain diam. kalau untuk kami dari Bani Alawi, anak tidak perlu untuk kayak antum-antum begini ini, ibarat kata ya, mohon maaf lah, Bu. Antum mau menafikan atau enggak, sesuai tadi yang siapa Ustadz Mustafa bilang juga ya, dari mana dia sudah datang ke Robito, dan Robito juga menyampaikannya, untuk kalian mau mempercayai kita iya, enggak silakan, itu urusan masing-masing ya, untuk masing-masing itu gitu. Kalau antum ngomongnya kita enggak takut untuk kayak gitu loh, ini kita bukan hanya di sini, nakobah seluruh dunia mengakuin kita Bani Alawi ini sahih ya. Jadi nggak perlu lagi kita itu memikirkan untuk pertanyaan antum takut atau enggak. Justru Ana ini menyayangkan. Itu Ana kadang di situ aja yang tadi Ana sampaikan. Apa tidak elok lebih baik kita itu misalkan yang Mana ada nakobah yang mengatakan sahih? Nakobah mana ye? ya silakan antum. Sebentar, kawan, sebentar, saya aja nggak nyanggah, sebentar, biar diselesaikan dulu. Ya, saya tegaskan saja. Sekarang mau pakai Robito Alawiyah, kitabnya Samsuddohiro. Samsuddohiro itu pengambilannya dari orang Belanda non-Muslim. Udah jelas secara usul fikih ataupun secara fikih itu jelas tertolak. Satu. Dua, dari tes DNA. Tes DNA sudah jelas tertolak. Apakah tes DNA itu tidak boleh? Jawaban secara basul masail, dimanapun, tes urin, tes DNA kah, atau CCTV, itu memang tidak mengisbat. Semisal ada orang zina itu nggak bisa diisbat dengan cara CCTV, tapi minimal CCTV itu bisa menjadi pendukung penguat, atau kalau dalam usul fikih menjadi adit, bukan mengisbat tapi memperkuat. Nah, sekarang saya perkuat lagi, tes DNA itu diambil dari mana? Dari kerajaan Islam terlahir yang ada di Turki. Kalau memang dari Alawi, dari Ba'alawi itu menolak tes DNA, ya nggak apa-apa. Tapi silahkan datangkan bukti yang lebih kuat dari Turki Utsmani. Rambutnya Nabi di sana. Padahal sejak zaman dulu, para habaib itu juga sudah mengiyakan membawa rambutnya Nabi, ya kan? Membawa surbannya Nabi dari Turki. Padahal kerajaan Turki Utsmani itu kerajaan terlahir yang paling muktabar. Kalau memang habaib itu menolak tes DNA yang itu, ya nggak apa-apa. Tapi silahkan, jangan hanya menolak dong. Tampilkan yang lebih kuat, yang lebih bisa dipercaya daripada tes DNA. Karena setahu kami, tes DNA, CCTV, tes urin, semua itu bisa menjadi adit penguat. Nah, lucunya, memang dari kalangan Wali Songo dan habaib ini, hasil tes DNA-nya jelas berbeda. Yang mana yang Wali Songo yang jelas dari para keturunan kiai, yang di situ jelas anfaknya kepada masyarakat, mulai dari pondok-pondok pesantren dari ujung Sumeneb sampai ujung Banten sampai ujung luar Jawa. Di situ hasil tes DNA-nya kan jelas, gitu loh. Oke.
Bisa ditanggapi kalau memang nggak mau Iya. percaya sama DNA, nggak apa-apa. Tapi mohon tampilkan yang lebih valid, yang lebih kuat dari DNA. Oke, terima kasih Sirabumi. Sudah jelas. Poinnya sudah bisa ditangkap mungkin oleh Ye. Bang Maudi, Baik. saya Ya. mau menanggapi tadi pernyataan Iye tentang bahwa Oke. nasab Ba'alawi itu sudah disohihkan oleh nakoba-nakoba di seluruh Nah, dunia. betul itu. gitu loh. Siap, Siap. dipertanyakan itu. Nah, jadi begini ya, pada tahun 2017 itu ada yang namanya Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami di Irak. Itu bisa di tracking websitenya, alamatnya, terus nomor faxnya, juga nomor teleponnya tertera semua di situ. Dia mengopen posting hasil keputusan dari penelitian para ahli nasab di seluruh dunia yang tergabung di dalam Naqabatul Ashraf, bahwasanya nasabnya Ba'alawi ini tidak bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kemudian hasil keputusan itu dibukukan dalam bentuk kitab yang bernama As-Suyuful Mujliyah. Itu semua teman-teman bisa men-tracking website itu, gitu loh. Dan di situ jelas bahwasanya yang membatalkan nasab Ba'alawi ini bukan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bukan siapapun dari kalangan ulama Nusantara, karena dari zaman Wali Songo mendakwahkan Islam di bumi Nusantara sehingga dalam jangka waktu 50 tahun tanpa ada pertumpahan darah, Islam ini menyebar sampai ke pelosok Nusantara. Itu tidak ada ulama ahli nasab di bumi Nusantara ini. Nggak ada. Nah, maka tidak mungkin ada ulama yang membatalkan nasab siapapun, termasuk diantaranya Ba'alawi. Tapi yang membatalkan nasab ini adalah Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami, yang dilakukan yang dikeluarkan maklumat itu pada tahun 2017. Adapun Kiai Imaduddin dan teman-teman yang lain itu hanya menyampaikan isi kitab itu kepada umat, bahwasanya pengakuan nasabnya Ba'alawi ini tidak diterima keabsahannya oleh Naqabatul Ashraf ini, keputusannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan literasi sejarah dan kitab-kitab induk nasab, gitu loh. Nah, kemudian begini ya, sampai detik ini Ba'alawi baik itu melalui Robitoh Alawiyahnya tidak mampu menunjukkan syahadah isbat nasab dari Naqobah internasional. Akan tetapi zuriyah Wali Songo, contoh dalam hal ini seperti pengasuh pondok pesantren Sidogiri, pengasuh pondok pesantren Genggong Kraksan, dan lain sebagainya, dari Madura, Jawa, Kalimantan, Bali, Sumatera, itu sudah mendapatkan syahadah isbat nasab dari Naqobah internasional, yang mana syahadah isbat nasab itu distempel dan ditandatangani oleh 13 Naqobah induk yang tersebar di bumi Arab, Afrika, dan juga di Eropa Tengah seperti Uzbekistan dan sekitarnya, yang disebut Bukhara zaman dahulunya. Nah, sementara Ba'alawi tidak punya itu. Selama ini Ba'alawi itu mendirikan Robitotul Alawiyah dari tahun 1928 sampai sekarang. Mereka tidak pernah berkolaborasi dengan Naqabatul Ashraf internasional. Makanya mereka itu mengeluarkan buku sendiri, mencetak buku sendiri, kemudian tanda tangan sendiri, stempel sendiri, tidak melibatkan Naqabah Ashraf. Buktinya, kalau Iye punya buku nasab dari Robitoh, di situ tidak ada stempel tanda tangan dari Naqabah yang lain. Itu murni tunggal. Hasil cetakan Robitoh Alawiyah di Jakarta, ditandatangani sendiri, distempel oleh Robitoh. Itu jelas.
Mun berde beliau du M, mun berde beliau du M. Memang ya gini ya, memang ya kita akuin ya untuk Robito ya kita ini khususkan memang yang ada di Indonesia ya. Ana mengakui antum, ana cocok sama antum. Dan untuk Nakoba Ashraf internasional itu juga, ana juga punya data untuk merumpun kepada jalurnya Asmat Khan ini yang dulu dari India itu pun itu juga sudah banyak jalur itu memang. Ana paham. Cuman terkadang begini, kalau ana Saya potong lagi, Bib. Mohon maaf ya. Nah, Tambah keliru. rekan-rekan kami, ya, rekan-rekan kami yang diantaranya itu almarhum Kiai Haji Saiful Islam Genggong Kraksan dan teman-teman dari Langgar Gipo Ampel itu sudah melakukan tracking, Bib. Tracking akan informasi yang terdapat di dalam kitab Syamsul Dhohiroh dan juga kitab Khidmatul Ashirah, di mana katanya leluhurnya Wali Songo ini makamnya ada di Nazirabad, India, yang bernama Abdul Malik dan Abdullah Azmat Khan. Ternyata ketika kita tracking ke sana, tidak ada itu, Bib. Di Nazirabad tidak pernah ada kerajaan. Di Nazirabad tidak ada Beni karaoke encaan bib lakar la itara kongko ka kanang na pa tero pa sampung ka Arab. Deui. Maaf bib. Nah, ternyata di sana itu, Bib, tidak ada kerajaan, ya. Tidak ada kerajaan. Yang kedua, tidak ada seorang raja itu yang punya menantu dari Yaman yang bernama Abdul Malik, yang kemudian punya anak bernama Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan. Itu, Bib. Nah, dari situ jadi maka Said kita Abdul kembali. Jadi Said Abdul Malik tidak ada kata antum begitu. Tidak ada di Nazirabad, Bib. Gak ada. Di Nazirabad tidak ada. Bahkan sekarang begini, Bib, tidak usah jauh-jauh ke India, Bib. Karena kalau rekan-rekan kami tadi itu memang dia berangkat ke India untuk memastikan dan ada fotonya, ada dokumentasinya ketika kita ke sana. Tapi kalau bagi kita yang di sini sekarang nggak perlu jauh-jauh ke India, kita tinggal datang ke kedutaan India yang ada di Indonesia, baik itu yang di Jakarta ataupun konsulat jenderalnya yang ada di Surabaya, kita tanya tentang sejarah India di Nazirabad. Adakah tokoh yang bernama Abdul Malik yang punya anak Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan? Tidak ada. Karena tokoh besar seperti itu, Bib, itu pasti akan diabadikan dalam sejarah India, Bib. Gitu loh. Ya, host, closing statement host udah mau masuk asar, 1 menit boleh? Oke, oke. Ana Bang dulu Andilo. ya, Ana nyampaikan ya, Ana dulu ya. Ya, Iya, siap. bentar. Sabar Bang Andilo. Sedikit aja. Iya, aja ya. Ana minta maaf semuanya sama kalian semuanya. Gitu. Sama-sama, Ana Bib. ini nyambung silaturahmi ya. Iya, Ana terima tidak kasih, Bib. Iya, Bib, iya. Syukron ala kulli hal, Bib. Terima kasih atas kesepertifan Anda, atas keobjektivitasan Anda, walaupun di antara kami Kilo banyak juga yang marek mengkontak. Sama-sama, jelas, Mas Bongkar. Iya. Kalau ini Pemarik Habib, dulu, jadi jadi mau ya. turun, mungkin beliau mau Kesusu sama ada perlu gitu kan. Kan beliau sudah mendengarkan semua dari setiap narasi yang jenengan Bukan dia mau sampaikan. pamit, belum selesai bahasa pamitnya. Sampean sudah Oh, iya, iya. sukron dek remos dia. Ya oke, lanjut Makanya- lanjut. Ki. Alafu. Ya, alafu. Jadi gini, saya dikit aja sebelum Sebentar Iya Bang ini Andilau, turun, ya. sebentar Bang Andilau. Iya ini mau menyampaikan, ya kan, dari Ya, apa yang Ana saya sampaikan dulu. tadi gitu. Ana loh. nyampaikan dulu. Nah, jadi alaupun untuk semuanya. Iya pekada, iya pekada. Kita semua silaturahmi pada antum-antum semua, cuman untuk menambah sedikit wawasan lah untuk kita, Wawasan. ya kan? Apa paham? Iya, iya. Nggak ada unsur Sadar. benci apa ndak, jangan ndak. Ana ndak ada kayak gitu, ndak ada. Ana masuk ke tempat kalian dengan hati yang benar-benar lapang. Misalkan ada dari kalangan kita pun, oknum pun, tetap Ana salahkan. Ana Dia tahu. nggak kayak Bahar itu. Maksudnya antum-antum mungkin ngelihat kelakuan kayak Habib Bahar. Ana sendiri memang Ana bener kan gitu loh.
tapi memang semua ada oknumnya, semua itu pasti ada oknum begini. Yang salah tetap anak salahkan juga. Anak meskipun dari bangsa enggak ada anak bela, anak begini enggak. Salah ya tetap salah memang gitu. Banyak yang diam. Cuman apa namanya, memang kalau kita kembali lagi ya pada polemik nasab ini, Ana tidak bisa untuk membahas untuk lebih dalam karena memang bukan tugas Ana menyampaikan begitu. Cuman Ana tahu yang dirasakan mungkin ada sedikit daripada antum-antum ini mengenai tadi Ana fahami tentang jalur-jalur Wali Songo. Memang tidak mudah gitu ya. Sulit, Bib. Sulit bener. Anak sendiri ini juga kadang mikir begini, loh, Wali Songo ya gitu kan, tidak punya jalur itu agak sedikit mustahil juga, gitu loh. Makanya Memang terkadang itu gini ya, banyak jangankan dari golongan Wali Songo mungkin, dari golongan kami pun yang tidak tercatat itu banyak, apalagi jalur Wali Songo. Dulu itu memang anak ini pahami, jadi anak punya kesimpulan sendiri ya, jadi begini. Dekat dungkar jadi Habib, pokok Habib repot, Bib. Zaman-zaman dahulu mungkin itu untuk menyembunyikan identitasnya sangat luar biasa gitu kan, sembunyikan identitasnya, bahkan dia menutupi. Habib berak pakai saya aduh celah. Saya celah kena berak. Dekat dungkar jadi Habib lah. Ya, lanjut ya. Ya, jadi mungkin dari pemikiran dari anak begitu. Jadi dulu mungkin dari Bani Wali Songo ini menyembunyikan identitasnya, bahkan sampai menutup pada dari itu semua. Ya itulah mungkin kejadian sehingga kebawa dengan sekarang ini gitu kan. Robito sebenarnya itu bukan untuk tidak mau mengakuin, dia memang tidak punya catatan gitu loh. Dia mau gamblang ngasih ini kan juga tidak mudah. Ini versi dari anak begitu ya gitu loh. Meskipun ini bukan tugas anak gitu. Menurut pemikiran anak begitu. Jadi memang benar-benar disaring bener gitu loh, takut gitu loh kan, ada orang yang nyusup nanti ini masuk, takutnya begitu gitu. Tapi anak pun juga berusnudon baik, jadi tidak mungkin jalur Wali Songo tidak punya keturunan, pasti ada juga, anak juga begitu. Makanya kalau ada memang manuskrip yang ayo ya mungkin bolehlah dibawa ke Robito apa gitu kan. Habib Taufik pun juga sebenarnya itu membuka jalan juga sebenarnya gitu kan untuk ini semua gitu. Cuma tidak mudah mengambil yahi, keputusan itu sangat berat yahi. Takutnya ada yang nanti menyusupkan sesuatu. Ini yang kita takutin begitu. Tapi begini, Beb. Seandainya Habib Taufik itu tidak dengan lancang mengatakan bahwasanya Kiai Asror itu tidak ada catatannya dan makamnya yang ada di Madura itu makam fiktif, tidak akan terjadi polemik nasab ini, Beb. Iya, makanya memang susah juga kadang anak mikir itu, ya Allah. Ya, sudah, Beb. Anak tahu lukanya ini, anak tahu. Kesalahan besarnya itu ada di ketua Robitohnya yang sekarang, Beb, yaitu Habib Taufik Assegaf, yang dengan berani dan lancangnya dia itu menafikan Kiai Asror dan menganggap makamnya yang ada di Bangkalan itu, yang dikenal oleh masyarakat Bangkalan sebagai Pujuk Langgundi, itu adalah makam fiktif. Kalau dia tidak berbuat seperti itu, tidak akan terjadi polemik nasab ini, Beb. Nah gitu. Kalau memang ada yang salah, ya jangan diam, ya salah. Ya itu, jadi Allah alam ya, anak sedikit apa ya? Ya kadang anak juga ada sedikit gini loh, gitu ya? pemahaman sama antum semua ada sedikit pemahaman anak itu. Makanya itu emang agak sulit gitu ya. Jadi kadang kita itu Ini contohnya. Sebenarnya tidak sulit, Beb. Intinya gini, Beb. Kalian curhat, kami juga curhat, Beb, gitu loh. Supaya saling memahami, Beb, gitu loh, Beb. Sebenarnya tidak sulit kalau kita sama-sama legowo dan dari beberapa undangan, mulai dari Bogor, kayak Muslim, kayak Guslim, kemudian Cilacap, yang terbaru ini ada peluang yang sangat besar untuk di Bali itu ada. Nah, kalau seandainya kita sama-sama legowo, karena fasilitas-fasilitas itu telah disediakan oleh kawan-kawan yang lain, baik dari segi konsumsi, fasilitas penginapan, suruh milih yang paling istimewa. Padahal itu memang sudah dianjurkan begitu, asalkan mau bertemu dengan secara legowo. Tentunya keamanan pasti terjamin, Beb.
Nah, cuman sayangnya dari beberapa undangan itu, Beb, dari kalangan antum, terutama dari Robito Alawiyah itu tidak ada respon positif.